Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. Nikmat usia dan iman dan kembali mempertemukan kita di Majelis Ilmu hari ini di bulan Jumadil Akhir, tepatnya di hari Selasa 9 Jumadil Akhir 446 Hijriah. Dan sebelum kajian dimulai, mungkin kita sapa kembali Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Ahlan bik. Kajian rutin muslimah merupakan ta'awun antara Lorong Faradisa dan Guroba Muslimah Muskat dan ikut serta pula oleh jamaah Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau dan ikut serta pula oleh jamaah Sentul pada hari ini. Insyaallah kadarullah Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau masih ada halangan, dan alhamdulillah hari ini untuk di Muskat diadakan kajian secara offline di kediaman Ibu Isni dan juga di Sentul di kediaman Ibu Nunung Bapak Zul. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu kepada para sahibul bait yang telah berkenan untuk memberikan ruang tempat dan waktu di dalam majlis taman-taman surga hari ini insyaallah. Dan seperti biasa kami Guroba Muslimah, Guroba Muskat mengucapkan juga aslan wa sahlan wa marhaban bikunah kepada jamaah Zoom yang sudah maupun yang baru bergabung. Kajian Syarah Kitab Riyadhus Shalihin kali ini insyaallah kita akan masih meneruskan pembahasan seputar al-marid dan janais, meneruskan bab ke-156 yaitu disunahkan memperbanyak orang yang ikut salat jenazah dan membuat 3 barisan atau lebih. Dan juga kita akan melanjutkan hadis ke-932 dan juga kita akan simak lanjutan pembahasan hadis lain pada bab ini, mungkin juga pada bab lainnya insyaallah ta'ala. Dan seperti biasa insyaallah materi akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Riza Hasan Basalamah Hafizahullah Ta'ala yang disiarkan dari studio Lorong Faradisa di Jember, Jawa Timur. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz keluarga dan juga untuk keluarga besar tim kru Lorong Faradisa yang sudah membantu terlaksananya kajian pada hari ini. Serta di samping ada Pak Zubair Banaji dengan operator juga Pak Zugas Bayu Indra dan juga kameramen Pak Romi Barka dan tim kru lainnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hafizahumullah Ta'ala yang telah bekerja di balik layar. Jazakumullah khair wa barakallahu. Dan mungkin untuk protokol atau tata tertib bisa dibantu Uktira bisa membacakan protokol kita hari ini insyaallah. Yes, sebelum kita memulai kajian ini, untuk menjaga agar kajian berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Guroba Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus muslimah. Bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami yaitu di channel YouTube Guroba Muskat, Facebook Guroba Muslimah dan Guroba Muskat, internet radio Guroba Muskat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom. Mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema kita pada hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaannya dituliskan terlebih dahulu di kolom chat pada salah satu host atau co-host untuk nanti bisa kami bacakan atau bisa juga ditanyakan langsung kepada Ustadz. Mohon untuk menjaga adab dalam bertanya terhadap Ustadz dan juga menjaga marwah sesama muslim jika pertanyaan menyangkut pribadi tertentu. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ilmu ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khair Aktiras untuk membacakan maklumat kita pada hari ini, dan sekali lagi juga kepada jamaah demikian agar dapat dipahami dan diikuti demi keamanan kita dalam mengikuti kajian pada hari ini insyaallah. Jazakallahu khair wa barakallahu kami ucapkan, dan mungkin mari langsung saja kita sama-sama nyimak fawaid yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Riza Hasan Basalamah Hafizahullah Ta'ala kepada Ustaz Khalid Tafadhol Maskur Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, kembali kita berjumpa untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mengkaji, mendalami agama Allah Jalla Jalaluh. Sebagian orang berpikir bahwa ibadah itu hanya sholat saja. Padahal menuntut ilmu agama itu suatu ibadah yang tidak tertandingi keutamaannya, fadilahnya, kalau niatnya benar. Kita telah membahas di kitab Iyadatul Marid, kitab tentang menyenguk orang sakit, mengantarkan jenazah dan mensolati. Kita membahas tentang bagaimana keutamaan menyenguk orang sakit. Sehingga dengan harapan orang yang membaca dan mengetahui fadilah, dia akan bersemangat untuk membesuk orang sakit. Kemudian kita juga mengkaji tentang doa yang dipanjatkan bagi orang yang sakit. Apa sih yang kita baca? Baik untuk diri kita ketika sakit atau untuk orang lain ketika kita membesuk orang sakit. Kemudian bagaimana Islam menganjurkan bagi orang yang membesuk orang sakit ini untuk bertanya kepada keluarga orang yang sakit. Karena kalau ditanya itu orang jadi senang, gimana kabarnya, gimana kondisinya, mana yang sakit gitu ya. Kemudian kita nggak nakut-nakutin, kita malah memotivasi. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang doa yang diucapkan orang yang sudah diambang kematian. Kadangkala ya kita melihat kondisi orang itu sudah kritis. Apa yang seharusnya diucapkan? Dengan harapan dia mati husnul khatimah. Kemudian dianjurkan berpesan kepada keluarga orang yang sakit dan orang yang mengurusnya untuk berbuat baik kepadanya. Karena kadang-kala keluarga itu capek, lelah, sehingga sudah mulai sikapnya tidak mengenakkan. Kenapa? Karena sakitnya berkelanjutan. Ada orang yang sakit hanya sepekan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang belasan, bahkan puluhan tahun. Maka bagaimana kita berpesan kepada keluarga orang yang sakit ini untuk senantiasa berharap pahala dalam mengurusnya. Kemudian juga ternyata orang sakit itu boleh untuk merintih mengucapkan aku sakit. Gitu. Benar-benar sakit ya. Kepalaku, mamanya ketika kepalanya sakit dia pegang kepalanya. Hal ini boleh dilakukan selama tidak ada unsur marah dan murka terhadap apa yang menimpa dia. Kemudian kita masuk ke pembahasan mentalkin orang yang akan mati dengan kalimat La ilaha illallah, dan bagaimana cara mentalkinnya. Nggak sembarangan. Ada orang yang ngulang-ngulangi, ya, akhirnya orang itu jadi marah. Dan subhanallah jamaah, Ana bertemu dengan seorang yang mengatakan, Ana pernah membesuk orang sakit saat di rumah sakit. Disuruh ngomong la ilaha illallah. Yang keluar dari mulutnya kata-kata yang kecil dan kotor. Orang itu mati sesuai dengan amal perbuatannya ketika dia hidup. Kemudian juga doa yang dibacakan setelah memejamkan mata orang yang baru meninggal. Apa yang kita baca ya. Ini hal-hal sebenarnya sebagian kita menghadapinya. Yang kadang-kala karena dia nggak belajar, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian doa yang dibacakan untuk si mayit. Dan doa yang dapat dibaca oleh keluarga yang ditinggal. Kemudian kita berbincang tentang hukum menangisi orang yang meninggal dunia.
boleh apa enggak gitu loh. Kemudian ini ada pembahasan yang penting yang pernah kita bahas, bahwa nggak boleh ya kita menyebarluaskan sesuatu yang tidak baik di diri mayit ini. Baik di fisiknya yang karena bawaan lahir atau karena perbuatan dia. Jadi buat orang yang memandikan jenazah atau mendampingi memandikan jenazah biasanya kelihatan dengan jasad si mayit ini. Mungkin dia pernah operasi ini, operasi itu. Nggak perlu diceritakan. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang mensolatkan jenazah. Fadilah mensolatkan jenazah, mengantarkan jenazah sampai ke kuburnya, tentang terus bagaimana wanita ketika dia ikut mengantarkan jenazah apa hukumnya. Dan alhamdulillah kita masuk ke bab 156, yaitu tentang disunnahkannya atau dianjurkannya memperbanyak orang yang ikut sholat jenazah dan membuat barisan, 3 barisan atau lebih ketika jumlahnya nggak banyak. Gimana? Ya udah, kita bikin softnya yang 3. Karena memang ada beberapa penjelasan Nabi SAW berkaitan dengan masalah ini. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum. Bab 156, disunahkan memperbanyak orang yang ikut sholat jenazah dan membuat 3 barisan atau lebih. Hadis nomor 932. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mimma iyyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yabaluguna mi'atan kulluhum syafa'uha Yashfa'una yashfa'una lahu illa syufi'u fi rawahul Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang mayit yang disolatkan oleh jamaah kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, yang kesemuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan permintaan mereka itu akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Ya, disunnahkan di sini maksudnya dianjurkan ya, memperbanyak orang yang ikut sholat jenazah. Subhanallah, kalau di masa lalu ya, nggak seperti sekarang. Ketika jumlah manusianya sedikit, lalu mereka menyebar di daerah yang saling berjauhan. Dulu belum ada yang namanya alat komunikasi seperti sekarang ini. Nggak ada lagi speaker yang bisa mengeluarkan suara yang keras sehingga orang-orang jadi tahu kalau di situ ada jenazah. Sedangkan saat ini orang sudah di perumahan ya, kumpul menjadi satu, sehingga apalagi dengan adanya handphone mudah sekali memberikan informasi tentang adanya orang-orang yang meninggal dunia yang perlu untuk diurusin. Di sini Nabi SAW menyebutkan ma min mayyitin, tidaklah seorang mayit ya yang disolati oleh ummah minal muslimin jumlahnya sampai 100. Kulluhum yashfa'una lahu, semuanya memintakan syafaat, artinya berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang ini. Illa syufi'u fi, insyaallah diampuni orang ini, diterima syafaat mereka. Tapi ketahuilah, kita tahu syarat diterimanya amalan itu 2. Sesuai dengan sunnah dan ikhlas lillahi ta'ala. Karena di beberapa masjid, itu orang yang sholat dikasih amplop agar mau mensolati.
Ketika jamaahnya banyak, tapi mereka datang karena dikasih duit, maka kondisinya berbeda tentunya. Tapi ini orang-orang ya, mereka datang mensolati, kadang-kala nggak kenal sama mayitnya, juga nggak kenal sama keluarganya. Dia melakukan itu hanya berharap pahala kepada Allah. Pahala sholat jenazah seperti yang pernah dibahas, bahwa 1 qirat. Dia ingin mendapatkan itu saja. Maka orang yang seperti ini, doanya tentunya berbeda dengan orang yang datang karena dikasih duit, karena pegawai. Taib, ini menjadi motivasi buat kita semua bagaimana ketika kita meninggal dunia, yang mensolatin ya orang banyak gitu loh. Terkadang yang mengantarkan jenazah banyak. Ada satu kampung ikut mengantarkan jenazah. Waktu mampir di masjid, yang mensolati sedikit. Ini 100 ya, yang di sini 100 jumlahnya. Baik. Yang selanjutnya. Hadis nomor 933. Wa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi rawahul Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan menerima permohonan syafaat mereka itu untuknya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Kalau di hadis yang sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha itu 100 orang, dan subhanallah Nabi SAW menyebutkan di hadis lain 40 orang cukup. Sebagian ulama mengatakan mafhumul adat nggak dimaksudkan di sini. Artinya bukan masalah jumlahnya, tapi masalah banyaknya. Banyaknya. Artinya nggak sedikit yang mensolati. Tapi orang-orang yang sholat ini nggak sembarangan. Karena ada orang-orang yang dia sendiri sebenarnya nggak pernah sholat, atau bahkan dia melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama, bahkan perbuatan kesyirikan umpamanya, ya lain ceritanya. Ini 40 orang la yusyrikuna billahi syai'an. Orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Maka ketika mereka berdoa, memohon kepada Allah buat si mayit, 40 orang, melainkan Allah akan menerima syafaat mereka. Karena kita tahu nggak bisa syafaat itu diberikan kecuali dengan izin Allah dan keridhaannya. Ketika Allah nggak ridha, Allah nggak akan ngasih izin gitu loh. Sedangkan Allah ridha hanya kepada orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah dan memurnikan ibadah untuknya. Tayyib. Di hadis selanjutnya kita akan lihat tidak berkaitan dengan jumlah jamaah, tapi jumlah safnya. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Wa'an marsadi bani abadillahi wajani kola. Kana maliku bani Ubayyurata radhiyallahu anhu. Bila sholat ala janazah. Fastaqala nasa alaiha. Jaja'ahum alaiha. Salasata ayyami. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholla alaihi salasatu ukur faqad awjab. Rawu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Marsad bin Abdullah al-Yazani, dia bercerita, dulu jika Malik bin Hubairah mensolatkan jenazah, sedang orang-orang yang akan mensolatkannya hanya sedikit.
Maka dia membagi mereka menjadi 3 bagian. Kemudian dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang disolatkan oleh 3 saf, maka telah diwajibkan baginya surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Barakallahu fikum. Ini hadis Malik ibn Hubairah ibn Khalid radhiyallahu taala anhu. Dia salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ceritanya Marsad ibn Abdullah al-Yazani, kalau Malik itu mensolatin jenazah, jadi imam nih, kemudian dilihat jumlah jamaahnya sedikit, nggak sampai 40 orang, apalagi 100. Apa yang dia lakukan? Dia bagi 3 sof. Seharusnya kalau sholat berjamaah, kita nggak boleh bikin sof baru sampai sof yang pertama sudah sempurna. Baru kemudian sof keduanya, baru sof ketiganya, sof keempatnya. Tapi sholat jenazah berbeda. Sof pertama belum lengkap, udah dibagi, suruh sof kedua. Kemudian sof ketiga. Thumma qal, lalu dia mengatakan, untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang kenapa dia melakukan itu. Ini pentingnya kita tidak beramal kecuali dengan ilmu. Bukan kita beramal dulu kemudian baru cari ilmunya. Yang ada hanya pembenaran. Enggak. Dia memang melakukan itu karena dia punya ilmu. Apa ilmunya? Kata Malik bin Hubairah. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alaihi thalathatu sufuf faqad aujab. Barang siapa yang mensolatinya itu 3 sof, mensolati jenazah itu, maka dia wajib masuk surga. Dengan doa orang-orang yang mensolatinya, dengan permohonan mereka. Disebutkan bahwa Nabi SAW di hadis Abu Umamah yang diriwayatkan Tabrani, ya, bahwa Nabi SAW sholat jenazah bersama beliau cuma 7 orang. Lalu beliau menjadikan 3 orang yang sof pertama, kemudian 2 orang, kemudian 2 orang. Jadi 7 itu jadi 3 sof. Padahal satu sof aja nggak lengkap gitu kalau tempatnya panjang umpamanya atau lebar. Jamaah. Mungkin kita belum kebayang ya, jumlah jamaahnya sedikit banget. Gitu. Di masa lalu ketika tidak ada yang namanya telepon dan kendaraan-kendaraan ini. Orang itu rumahnya berjauhan. Bahkan disebutkan, kadangkala ada istri yang meninggal di waktu asar, atau meninggal di waktu zuhur. Suaminya lagi mungkin ngembala kambing atau dia lagi ke pasar kemana ya, meninggal, istri jatuh ke sumur umpamanya, kemudian meninggal, dimandiin, disolatin, dikubur, suaminya belum datang. Isya suaminya datang, mana istriku, meninggal dunia. Dan yang mensolati ya orang-orang sana aja. Sampai seorang syekh cerita dulu di salah satu kampung itu, ibunya ini sudah kritis kondisinya pas lagi sholat Jumat. Maka anaknya ini mengatakan kepada jamaah jangan pulang duluan ya, ibuku kritis. Ya harapnya dia kalau ibunya meninggal dunia yang mensolati banyak. Itu harapan dia. Ditunggu sampai asar, nggak meninggal ibunya. Akhirnya orang sebelum maghrib sudah mulai ribut karena kalau gelap mereka susah untuk pulang ke tempat mereka masing-masing. Akhirnya mereka pada bubar. Dan alhamdulillah sang ibu sehat, gak mati pada waktu itu. Kita lihat bagaimana anak menahan jamaah dalam rangka ingin berbuat baik kepada ibunya. Agar mensolatinya banyak. Maka ahibati fillah.
Kita yang punya banyak fasilitas yang memudahkan kita. Jangan sampai kita tidak meraih fadilah yang banyak. Kita mensolatin, kita dapat pahala. Kemudian kita mendoakan saudara kita. Dan tentunya di situ ada kepedulian kepada orang lain. Orang beriman itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Yang saling menguatkan satu sama lain. Udah selesai nih berkaitan dengan jumlah ya. Jadi usahakan kalau memang jumlahnya banyak, ya udah mereka akan menjadi banyak soft tersendiri. Tapi kalau jumlahnya sedikit, maka imam paling tidak berusaha untuk membuat mereka 3 soft. Apa yang dibaca ketika sholat? Nih bicara apa yang dibaca ketika sholat jenazah. Seorang muslim wajib belajar tentang sholat wajib. Karena itu fardu ain. Adapun sholat jenazah ini fardu kifayah. Tetap wajib tapi kifayah. Artinya fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menjalankan, yang lainnya nggak ikut nggak dosa. Ana berharap kita membaca sebelum membaca hadisnya, kita membaca muqaddimahnya. Karena muqaddimahnya ini juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang menyusun kitab Riyadhis Shalihin. Nah, silahkan dibaca muqaddimahnya ya. Siap. Bismillah. Bacaan dalam sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Setelah takbir pertama membaca ta'awuz, lalu membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua, setelah itu dilanjutkan dengan berselawat kepada Nabi seraya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat senantiasa dilimpahkan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Adapun yang terbaik adalah melengkapinya dengan bacaan berikut. Kama sholaita ala Ibrahim hingga innaka hamidun majid. Dan tidak perlu melakukan apa yang telah biasa dilakukan oleh orang-orang awam, di mana mereka membaca dalil surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Karena sesungguhnya sholat seorang tidak sah jika hanya difokuskan pada bacaan tersebut. Barakallahu Selanjutnya fikum. melakukan takbir. Berkaitan dengan muqaddimah ini, Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Babnya memang bab bacaan, apa yang dibaca dalam sholat jenazah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat jenazah ini berbeda dengan sholat wajib. Maka sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Apakah di setiap takbir angkat tangan? Ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah harus angkat tangan? Kita kalau ngelihat di madhab Syafi'i umpamanya, mereka angkat tangan. Tapi kalau kita lihat di madhab Hanafi, mereka hanya takbir pertama saja. Setelah itu nggak angkat tangan di takbir kedua, ketiga, keempat. Taib, apa yang dibaca? Yang pertama membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak disebutkan membaca istiftah, tidak seperti sholat yang biasa kita lakukan. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kalau bicara membaca Al-Fatihah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan apakah Bismillah termasuk dari
Al-Fatihah atau tidak, itu bukan di sini tempatnya, tapi jelas membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua. Takbir pertama, ta'awudz, baca Al-Fatihah. Baik, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar yang kedua. Membaca apa? Bersolawat kepada Nabi SAW. Disebutkan di sini, yang paling minim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya, kalau itu dia baca, cukup. Tapi kalau dia lengkapin, itu afdal. Seperti salawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika sholat. Kemudian subhanallah, Al-Imam Nawawi menyebutkan tentang kebiasaan dan budaya masyarakat awam di masa Al-Imam Nawawi. Apa kebiasaan mereka? Mereka nggak sholawat. Jadi di takbir kedua mereka membaca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau baca ini maka nggak sah sholat. Karena dia belum bersolawat. Dia hanya membaca ayat yang isinya informasi bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat. Lalu perintah agar orang-orang beriman bersolawat. Tapi kalau kemudian setelah membaca ini dia takbir, berarti dia belum bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi seharusnya yang dia baca tadi, salawat Ibrahimiyah itu yang afdal. Kalau tidak, ya paling sedikitnya dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baik. Itu takbir yang kedua. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Baca apa di takbir yang ketiga? Silakan dilanjutkan. Selanjutnya melakukan takbir yang ketiga dan diikuti dengan mendoakan jenazah dan juga kaum muslimin yang insya Allah akan kami sebutkan pada pembahasan berikutnya. Kemudian takbir yang keempat kali dan setelah itu berdoa. Sebaik-baiknya doa adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari pahalanya dan jangan pula engkau timpakan fitnah kepada kami sepeninggalnya. Berikanlah ampunan kepada kami dan dia. Dan yang terbaik adalah memperpanjang doa pada takbir keempat. Berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang. Hal tersebut didasarkan kepada hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu yang insya Allah akan kami kemukakan lebih lanjut. Baik, barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi takbir yang ketiga baca doa. Doanya apa? Doanya nanti kita akan pelajari. Artinya doanya mendoakan mayit. Berbeda dengan doa dengan sholat wajib ya. Kita setelah baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Sedangkan sholat jenazah ini nggak ada ruku, nggak ada sujud. Karena dia isinya sebenarnya doa untuk yang meninggal dunia. Di rakaat ketiga ada banyak, di takbir yang ketiga ada banyak doa. Bagaimana setelah takbir keempat? Di sebagian tempat kita melihat setelah takbir keempat itu diam sejenak lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bicara salamnya juga ada dua pendapat, apa dua salam atau satu salam yang sesuai dengan sunnah. Jadi sebenarnya dua-duanya boleh. Baik, Al-Imam Nawawi, beliau bermadhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya setelah takbir keempat itu dianjurkan memperpanjang doa. Di antaranya setelah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dia baca ini. Di takbir keempat, kalau bisa ditambah. Yang panjang doanya buat mayit lagi. Iya, dia mendoakan buat dirinya dan mendoakan buat mayit. Terus terang anak itu kalau sholat jenazah di beberapa tempat itu, imamnya itu terburu-buru. Nggak panjang doanya. Kenapa? Karena setelah sholat jenazah dia doa lagi. Padahal semua fadilah yang tadi kita baca berkaitan dengan
mendoakan mayit ini, memberikan syafaat kepada mayit itu adalah dengan sholatnya. Karena sholat itulah doa. Jadi jangan sampai sholatnya pendek, lalu setelah sholat kita mau panjang-panjangin doanya. Enggak. Al-Imam Nawawi menjelaskan, menurut beliau, takbir keempat itu sebelum salam, panjangin doanya. Buat siapa? Buat mayit. Dan buat kaum muslimin tentunya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita ya, apalagi jadi imam, agar tidak terburu-buru karena mungkin dia mau memimpin doa setelah sholat. Enggak. Nabi SAW ya ketika sholat itulah dia berdoa. Memang tidak diaminkan karena orang-orang pada berdoa masing-masing. Selesai sholat sudah berangkat ke kuburan. Nah, bisa dilanjutkan? Selain apa yang telah disebutkan oleh penulis, Selain apa yang telah disebutkan oleh penulis, maka disyariatkan untuk membaca satu surat Al-Quran. Hal tersebut didasarkan pada hadis Talha bin Abdullah bin Auf. Dia berkata, aku pernah mengerjakan sholat di belakang Abdullah bin Abbas atas seorang jenazah. Lalu dia membaca surat Al-Fatihah dan satu surat Al-Quran seraya menjaharkan atau mengeraskannya. Sampai kami benar-benar mendengar. Setelah selesai, aku langsung menggandeng tangannya seraya kutanyakan hal itu. Lalu Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya aku menjaharkan suara agar kalian tahu bahwa bacaan surat itu sunnah. Diriwayatkan barakallahu oleh fikum. Al-Bukhari tanpa menyebutkan surat Al-Quran, yang mana riwayat tersebut terdapat pada An-Nasa'i dan Ibnu Jarud dengan sanad sahih. Dan tidak disyariatkan doa iftitah karena tidak ada yang pernah menukilkan hal itu dari Rasulullah SAW. Karena semua ibadah itu harusnya sesuai dengan dalil. Adapun doa-doa yang matsur yang dibaca setelah takbir ketiga antara lain adalah sebagai berikut. Barakallahu fikum. Di sini ada tambahan dari pensyarah Riyadhus Shalihin ya, berkaitan dengan masalah bolehnya menambah setelah baca Al-Fatihah, boleh nambah baca surat kalau mau. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah. Atau kita lagi sholat jenazah, ternyata imamnya panjang, kita udah amin, masih ada jeda waktu, ya udah gunakan untuk baca surat. Adapun istiftah atau iftitah tidak dianjurkan, maka dia langsung baca ta'awudz, kemudian baca Al-Fatihah. Kalau ada waktu dia mau baca surat, dipersilahkan. Taib ahibati fillah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah ya. Nah, bagaimana kita berusaha untuk menghafal doa-doa ini agar kita bisa mendoakan saudara kita. Baik, kita akan masuk ke hadis pertama di bab ini berkaitan apa yang dibaca ketika sholat jenazah. Setelah membaca Al-Fatihah di takbir pertama, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga doa. Apa doanya? Silahkan dibaca. Hadis nomor 935. An Abi Abdurrahman Auf ibni Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa ayudhu min adzabil qabr wa min adzabin nar hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Rawahul Muslim. Dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah pernah mensolatkan jenazah dan aku sempat menghafal dari doa beliau ini. Ketika beliau berdoa, ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, sayangilah dia, sehatkanlah dia,
maafkanlah dia, muliakanlah tempat persinggahannya, lapangkanlah kuburnya, mandikanlah dia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana engkau telah membersihkan kain putih dari kotoran. Berikanlah ganti kepadanya tempat yang lebih baik dari rumahnya yang pernah ada, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan, suami atau istri yang lebih baik dari pasangan yang pernah dia miliki, serta masukkanlah dia ke surga. Lindungilah dia dari azab kubur dan dari azab neraka, sampai-sampai aku berangan yang menjadi jenazah itu adalah aku. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Taib, sebelum Ana ingin mengirimkan sesuatu untuk kita lihat ya. Share. Ana kirimkan ke Bismillah. SRBT. Baik, di sini jamaah doa yang dianjurkan untuk dibaca. Bagaimana Abdurrahman atau Abu Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i, dia mendengar Nabi SAW membaca doa ketika mensolatin jenazah. Doanya apa yang pertama? Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Jadi al-mighfar itu sesuatu yang menutupi. Dikatakan kayak helmnya perang itu ya. Itu menutupin, semoga dosanya ditutupin dan dijaga dia supaya dia nggak berbuat dosa lagi. Kemudian warhamhu, dan rahmati dia. Rahmat ini lebih luas daripada ampunan. Ampunan itu bagian dari rahmat. Kemudian wa'afihi, dan sehatkan dia. Gimana orang mati minta disehatin jemaah? Iya, maksudnya disehatkan itu selamatkan dia sebenarnya dari bala. Afiyah itu beda sama sehat. Lebih umum daripada sehat. Memang kalau ditanya gimana kabarnya? Sehat wal afiyah. Afiyah itu lebih luas maknanya. Berikan kepada dia afiyah. Keselamatan, kesembuhan, kesehatan masuk di sana. Wa'fu anhu, dan maafkan dia. Terus wa akrim nuzulahu. Kalau di sini sebutkan muliakan tempat persinggahannya. Nuzul itu maknanya apa ya? Jamuan. Kalau ada tamu itu, nuzul itu jamuan. Muliakan jamuannya buat dia. Ketika dia singgah, bagaimana dikasih jamuan ya. Kan ada tamu kalau datang itu, semua makanan dikeluarkan. Itu maksudnya nuzul. Kemudian wawasi' mudkhalahu, dan lapangkan kuburnya, tempat dia masuknya itu lapangkan. Waghsilhu, dan cucilah dia dengan air salju dan air salj itu es dan embun. Nah, embun ini yang Ana kepingin perbaiki. Tadi yang Ana kirimkan coba bisa ditampilkan? Hah? Belum terkirim? Tunggu. Oh, belum terkirim. Bismillah. Bentar, Ana kirim ke grup. Mana tadi Ana kirim? Bismillahirrahmanirrahim. SRB Team. Type Ana kirim itu, masukkan ke Google, terus ke
Kita lihat di image ya. Udah, masuk. Taib, coba ditampakkan itu yang namanya barot ya. Memang banyak terjemahan. Barot itu diterjemahkan. Coba dibuka salah satunya ya. Yang besar itu. Taib, ini yang namanya barot. Buat teman-teman di Oman kelihatan biasanya. Di Indonesia mungkin jarang. Ada di beberapa daerah yang mungkin dingin. Itu turun bukan embun. Ini namanya apa kalau di bahasa Indonesia? Hail ya Ustadz kalau bahasa Inggris ya. Hail ya, hail. Bahasa Inggrisnya? Iya, kayak batu es batu. Kayak gitu batu ya. es, betul. Seperti itu barot namanya. Bukan embun ya. Mungkin dianggap embun karena memang dia, ini kalau turun keras kadang-kala kaca mobil bisa pecah. Dan di Indonesia pernah terjadi, Nah ingat di rumahan itu pernah terjadi, turun tahu-tahu seperti es gitu ya. Hujan es mereka, bukan salju tapi hujan es mungkin. Ini namanya barot ya, Taib, ada hal yang menarik ketika Nabi SAW dan di beberapa doa juga tatkala kita minta supaya dicuci dari dosa kita itu dengan air, dengan salju dan barot tadi. Padahal katanya nyuci itu paling bagus pakai air panas gitu loh. Soalnya kalau pakai air panas itu noda-noda itu bisa cepat bisa cepat hilang. Tapi yang dibersihkan ini bukan noda, dosa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa dosa itu panas di hati itu. Sehingga nggak dibersihkan dengan air panas. Orang kalau kena air panas tuh jadi lemes ya. Makanya sekarang ada orang mandi air dingin ya. Berendam air dingin. Karena tadi setelah orang itu berbuat dosa yang menyebabkan dirinya jadi lemah. Dan panasnya dosa itu akhirnya mendampingi dia. Maka dia perlu dikencangkan, disemangati dengan yang dingin-dingin. Ini dengan air, salju, dan barot. Barot itu tadi hujan es itu. Orang kalau sudah kena itu biasanya jadi lebih seger dengan harapan tadi dosa-dosanya habis dan dia semangat lagi untuk beribadah. Taib wa naqqihi minal khataya disebutkan dan bersihkan dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dia sebagaimana dibersihkan baju yang putih dari noda. Wa abdilhu daran khairan min dari. Dan berikan dia ganti tempat yang lebih baik dari rumahnya yang pernah ada. Subhanallah. Semua pasti diganti jemaah. Memang dia meninggal dunia. Dia pergi meninggalkan rumahnya. Dia pergi meninggalkan apartemennya. Dia pergi meninggalkan istananya. Yang sebenarnya istana itu kalau dia nggak keluar, istana itu akan hancur jemaah. Karena semua yang di dunia ini akan hancur lebur. Makanya orang yang mati didoakan supaya dikasih ganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggal dia. Kemudian wa ahlan khairan min ahli. Dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Baik, keluarga ini berarti ya anak-anaknya ya. Nggak masuk istri, orang tuanya, kerabatnya. Setelah itu baru pasangan. Wa zaujan khairan min zaujih. Wa adkhilhul jannah. Masukkan dia ke surga. Wa a'idhu minan nar. Atau min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah selamatkan dia, lindungi dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Auf yang dengar Nabi baca itu, kepingin kalau dia itu mayitnya. Karena doanya begitu mulia sekali. Maka seharusnya inilah yang kita ajarkan kepada jamaah. Bagaimana mereka tahu apa yang dibaca ketika ada mayit. Bukan sholat jenazahnya pendek, kemudian habis sholat jenazah sibuk mereka doa dipimpin oleh imamnya. Loh, imamnya tolong bacain ini. Bacain panjang-panjang ini ketika sholat.
Karena tadi syafaat yang disebutkan itu berkaitan dengan sholat jenazah. Baik, ini doa yang pertama. Baik, kemudian kita akan ke doa yang selanjutnya, yang tadi dibaca di takbir yang ketiga sebenarnya. Adapun takbir yang keempat memang tidak ada asar yang atau doa yang khusus sebenarnya yang dibaca ketika selesai takbir yang keempat. Makanya sebagian orang itu setelah takbir keempat salam umpamanya seperti itu. Walaupun tetap boleh berdoa sebenarnya. Tapi kita lanjutkan doa yang lainnya di hadis nomor 936. Tafadhalna. Hadis nomor 936. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi wa ubuhu sahabi radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Rawahu Tirmidzi min riwayat Abi Hurairah wal Ashhali wa rawahu Abu Dawud min riwayat Abi Hurairah wa Abi Qatadah. Qala al-Hakim hadithu Abi Hurairah sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Qala Tirmidzi qala al-Bukhari asahhu riwayati hadzal hadits riwayatul Ashhali. Qala al-Bukhari wa asahhu syai'in fi hadzal bab haditsu Auf ibni Malik. Dari Abu Hurairah dan Abu Qatadah serta dari Abu Ibrahim al-Ashhali dari ayahnya, dan ayahnya adalah seorang sahabat radhiyallahu anhum dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mensalatkan jenazah lalu beliau berdoa, "Ya Allah, berikan ampunan kepada orang-orang yang masih hidup di antara kami dan yang sudah mati, orang-orang yang masih kecil di antara kami dan yang sudah besar, laki-laki maupun perempuan, yang ikut hadir maupun yang tidak ikut hadir. Ya Allah, siapapun di antara kami yang Engkau hidupkan, hidupkanlah dia dalam memeluk Islam. Dan siapapun yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah dia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, dan jangan pula Engkau timpakan fitnah kepada kami sepeninggalnya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Al-Ashhali. Juga diriwayatkan Abu Dawud dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Qatadah. Al-Hakim mengatakan hadits Abu Hurairah sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. At-Tirmidzi mengatakan, Al-Bukhari mengatakan, di antara riwayat-riwayat mengenai hadis ini yang paling sahih adalah riwayat Al-Ashhali. Lebih lanjut, Al-Bukhari mengungkapkan, dan yang paling sahih dalam masalah ini adalah hadis Auf bin Malik. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini ada doa. Yang doa ini diriwayatkan dari jalurnya Abu Hurairah, Abu Qatadah, Abu Ibrahim al-Ashhali. Dan disebutkan jalur yang paling sahih adalah jalurnya al-Ashhali. Dalam doa yang kita baru saja baca. Tapi berkaitan dengan doa jenazah, yang paling sahih itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya Auf bin Malik yang tadi kita baca. Baik. Secara umum hadis ini sahih. Apa doa yang Nabi baca ketika sholat jenazah? Beliau membaca Allahumma ighfir li hayyina. Ya Allah, ampuni
buat yang hidup. Atau yang sholat jenazah, ternyata doanya nggak harus buat mayit saja. Dia mengatakan Allahumma gfir li hayyina, yang hidup di antara kami. Wa mayyitina, dan yang mati. Jadi ampuni yang hidup, ampuni yang mati. Wa saghirina wa kabirina. Ampuni yang kecil, yang besar juga. Lu gimana sih minta ampunan buat yang kecil? Kan dia belum punya dosa. Ya boleh jadi ini doa ketika dia besar nantinya. Saat ini dia kecil, tapi dia bakal besar nantinya. Ampuni dia. Maka ampuni yang kecil dan ampuni yang besar. Kemudian wa dzakarina wa unthana. Ampuni yang laki dan yang perempuan di antara kami. Jadi ini doa umum buat seluruh umat Islam. Kemudian wa syahidina wa ghaibina. Yang ada yang hadir ikut sholat jenazah dan yang juga nggak ikut sholat jenazah. Yang hadir dan yang gaib. Didoakan juga. Lalu berdoa memohon kepada Allah, Allahumma man ahyaitahu minna. Ya Allah, siapa saja yang kau hidupkan dari kami. Fa'ahyihi alal Islam. Maka hidupkan dia di atas agama Islam ini. Nilai-nilai Islam dijaga sama dia ketika dia hidup. Menjalankan syariat Islam. Dan yang engkau matikan di antara kami, matikan dia di atas iman. Bagaimana dia mati? Husnul khatimah. Wala tahrimna ajrahu. Dan jangan engkau halangi kami dari pahalanya ya. Pahala mensolatin jenazah ya. Pahala dari berkhidmat kepada orang ini. Wala taftinna ba'dahu. Dan jangan engkau timpalkan fitnah kepada kami sepinanggalnya. Kan ada orang yang meninggal dunia di saat fitnah ya. Kemudian dia alhamdulillah dia meninggal dunia. Semoga itu husnul khatimah. Yang hidup ini kondisinya nggak tahu apakah dia akan husnul khatimah atau tidak. Maka minta kepada Allah agar jangan sampai kita ditimpakan fitnah kepada kita sehingga kita matinya tidak husnul khatimah. Tapi barakallahu fiik, itu mungkin beberapa doa ya, karena masih ada doa-doa lain yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah. Baik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Alazi binimati tadi muslihat. Ya kalau Ustaz, jazakallah khair. Sekali lagi barakallahu fikum. Ustaz yang telah memberikan nasihat fawaid tausiah wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syariatus Shalihin bab pada bab ini karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Gurubah Muslimah, Gurubah Muskat sebelumnya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang terus serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini. Selain ada Gurubah Muskat, kita ada Sapa Muslim, Gurubah Muskat, dan Wasal TV. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu. Dan insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab pada beberapa 30 menit ke depan mungkin insyaallah. Mungkin Tafadhali Uktires bisa memulai pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, Tafadhali Uktires. Jazakallah khair Uktires. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Baik Ustaz. Sekarang ini di rumah sakit, jika ada pasien yang sudah parah sakitnya, keluarga bisa meminta yang namanya DNR. Do not resuscitate. Artinya ketika jantungnya berhenti, maka keluarga meminta agar tidak diberi pertolongan lebih lanjut, seperti misalnya CPR atau diberi kejutan listrik untuk membuat jantungnya berdetak lagi. Apakah hukumnya yang seperti ini, Ustadz? Apakah lebih baik berusaha sampai semaksimal mungkin, tapi mungkin akan membuat si pasien kesakitan? Nah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Sebenarnya yang lebih tahu itu adalah para dokter. Kalau kemungkinan memang orang ini masih bisa diselamatkan, maka yang lebih baik adalah bagaimana menyelamatkan dia. Tapi kalau dia dikejut jantungnya, kemudian jantungnya bisa berdetak, lalu mulai semua alat dipasang, yang sejatinya sebenarnya dia udah nggak hidup.
dia hidup dengan bantuan alat-alat tersebut sebenarnya. Maka boleh jadi tidak melakukan kejut jantung ya, atau alat-alat yang lainnya, yang memang kondisinya dia sudah nggak ada harapan lagi seperti itu. Maka nggak apa-apa ketika mereka tidak melakukan kejut jantung itu atau bantuan tadi, yang memang akhirnya dia hidup itu dengan bantuan alat saja. Karena ada kondisi yang dokter mengatakan ini cuma nunggu aja sebenarnya. Jadi tindakan yang dilakukan itu ya sebenarnya nggak ada harapan gitu. Ya ditunggu bagaimana dia meninggal dunia, semoga meninggal dunia husnul khatimah. Jadi nggak harus, tapi arahan dari dokter perlu didengar. Kalau diharapkan enggak, ini masih harapannya sangat besar sekali karena dia ada orang yang mungkin setelah kejut jantung dia jadi normal dia sebenarnya. Tapi ada yang enggak, kejut jantung, jantungnya berdetak sebenarnya, tapi karena bantuan alat saja nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berapa Ustaz? Mungkin Anda coba ingatkan yang sudah rescan bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaannya kepada host, kepada Ada atau kepada co-host, kepada Uktiras yang bertugas pada hari ini, insya Allah sebelum nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz sudah langsung. Dan mungkin dari Muskat Tafadoli ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustaz satu dulu ya. Muskat masih di mute? Muskat? Mungkin dari Sentul dulu Muskat, mungkin masih di mute audionya. Tafadhali Sentul. Jazakillah khairan, Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ilmunya, Ustaz. Pertanyaan saya yang pertama, saya pernah mendengar Ustaz untuk sholat jenazah, katanya setelah takbir yang keempat, kita boleh membaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah itu ada dalilnya? Kemudian yang kedua, tadi ada doa, ya Allah janganlah engkau halangi kami dari pahalanya. Mungkin saya membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau contohnya gitu seperti bagaimana. Terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan doa, memang doa itu lebih umum, sehingga para ulama pun menyebutkan ketika kita mensolatin jenazah, apakah boleh kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri, yang bukan untuk mayit saja. Seperti tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Atau doa yang disebutkan di halaman tadi 426 ya. Kemudian takbir keempat, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu umpamanya. Atau doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, para ulama menyebutkan babnya bab wasi, boleh aja dia berdoa seperti itu. Tapi kalau dikatakan apakah ada dalil khusus tentang doa yang dibaca di rakaat atau di takbir keempat, wallahu alam. Ana membaca penjelasan salah satu syekh yang menjelaskan tentang hadis ini, dia mengatakan dia nggak tahu tentang adanya doa khusus yang dibaca di takbir yang keempat. Berarti umum, boleh baca doa apa saja. Dan yang baru saja kita baca di hadis yang terakhir, di sini doanya umum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Jadi bukan hanya untuk mayit, artinya doa untuk diri sendiri juga diperbolehkan. Namun yang perlu diingat bahwasanya kita salat jenazah itu yang diharapkan adalah mendoakan yang meninggal dunia. Yang bisa bahasa Arab, yang bisa dengan doa yang tadi kita baca, dihafalkan. Yang tidak, maka boleh dia dengan selain bahasa Arab, tapi usahakan untuk menghafal doa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Adapun berkaitan dengan pahala, ya la tahrimna ajrahu, kita itu kan mensolatin jenazah orang ini. Dan ketika ada musibah juga yang menimpa, doa kita itu apa? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku ini. Kita minta pahala.
Karena jangan sampai kita terkena musibah, lalu kita nggak dapat pahala dari musibah tersebut. Gara-gara kita nggak sabar. Atau gara-gara kita melakukan tindakan yang tidak diridhoin Allah Azza wa Jalla. Maka kita memohon jangan sampai pahalanya hilang. Pahala kita mensolatin jenazah nggak dapat. Pahala kita terkena musibah nggak dapat. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik, Ustaz. Apakah dari Muskat sudah siap? Tafadhol ya Muskat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya. Semoga Allah selalu menjaga semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz dan keluarga dan seluruh jamaah Ghuraba Muskat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini pertanyaan saya mengenai yang sakit ya Ustaz. Qadarullah, ini sahabat dekat Ana lagi sakit dan kemarin Ana datang mendampingin sendiri Ustaz. Teman Ana itu lagi kritis di ICU yang sekarang udah pindah ke kamar. Cuman kondisinya yang pertama pertanyaan saya Ustadz ada mengenai talqin itu Ustadz. Seperti apa sebetulnya talqin yang benar Ustadz? Karena kemarin itu kan kita seperti keluarga kan kayak kayak didesak gitu ya Ustadz. Ya apakah memang seperti itu Ustadz? Ya kami itu nggak punya ilmu bagaimana cara mentalkinkan itu Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, mengenai aurat Ustadz, kami sudah berusaha menutup aurat jilbab seperti itu Ustadz. Tapi kan dokter tidak semuanya perempuan ya Ustadz. Ada dokter laki-laki juga. Terus karena kesakitan Ustadz, kadang-kadang aurat ya kaki kebuka ya begitulah Ustadz. Karena kesakitan jadi itu. Bagaimana Ustadz sebaiknya Ustadz? Jadi pikiran bagi saya Ustaz. Masya Allah, barakallahu Ya, fiik. mohon penjelasan Ustaz. Ya dan mohon doanya Ustaz, tolong doa. Sahabat saya ini juga jamaah Ustaz. Allah Dia rajin yashfi. mengikuti kajian-kajian Ustaz. Allah yashfi. Jadi mohon doanya Ustaz. Sekarang sahabat anak kata dokter keluarga jangan ada yang meninggalkan dan talkinin terus kata dokter Ustaz. Naam, Ya, naam. mohon Allah doanya yashfi. Ustaz. Naam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fika Ustaz. Allah yashfi mardana wa mardal muslimin ya. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan musibah ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita, daripada siapapun yang ada di dunia ini. Maka jadikan musibah itu sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat ya. Kembali kepada pertanyaan tadi masalah talqin. Jadi sebenarnya talqin itu ketika ada orang kritis, kemudian kita talqin dia, lalu dia ada yang bisa disuruh membaca. Kondisinya kuat. Qul la ilaha illallah. Lalu dia bisa mengatakan la ilaha illallah. Ada kondisi yang enggak. Maka kita perlu hanya membisikkan kepada dia. La ilaha illallah. Ketika dia mengikuti sekali, sudah cukup. Enggak perlu kita tadi membombardir dia, talqin lagi. Enggak, sudah. Ketika dia sudah ngomong sekali, udah cukup. Kalau nanti dia ngomong, omongan yang lain baru ditalkin lagi. Ini kondisi orang yang memang sadar dan bisa mendengarkan orang yang mentalkinnya. Taib, ketika dia sebenarnya mungkin dalam posisi tidur. Subhanallah, ini jadi ingat pertanyaan pekan lalu yang Ana tidak memberikan jawaban yang lengkap mungkin berkaitan dengan orang yang ditidurkan. Orang yang ditidurkan karena penyakitnya kritis sehingga dia ditidurkan. Apakah dia tetap wajib sholat tadi? Ketika dia tidur dan dia sadar di waktu-waktu memang dia mungkin matanya memejamkan tapi dia bisa merespon orang-orang di sekitarnya, maka dia bisa sholat berarti dalam kondisi memejamkan mata. Artinya dia nggak tidur. Tapi kalau dia tidur seperti orang yang pingsan atau orang yang koma umpamanya, itu para ulama berbeda pendapat tentang sholatnya. Sebagian menyamakan dengan orang yang tidur sehingga ketika dia bangun dia wajib mengqadha semua sholatnya. Tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, dia seperti orang yang akalnya nggak ada sama dia, lebih dikiaskan dengan orang gila. Orang gila itu kalau sadar dia nggak wajib mengqadha sholat-sholat dia. Enggak.
Jadi dia sholat biasa, dia mulai akalnya ada sama dia, ketika itu dia melakukan sholat yang menjadi wajibnya pada waktu itu. Taib, jadi talqin itu adalah mentalkinnya cukup sekali. Tapi kalau umpamanya kita nggak tahu saat dia itu kondisinya sadar nggak sadar, ya udah keluarga membaca la ilaha illallah ya. Kemudian nanti mengatakan la ilaha illallah. Itu kondisi yang nggak sadar memang. Tapi kalau dia sadar tadi bisa mengikutin sekali sudah cukup. Nanti kalau dia ngomong omongan lain baru kita talkinin lagi. Dan jangan diserang ya. Orang banyak, cukup satu orang sehingga dia nggak kebingungan omongan siapa yang mau dia dengar. Kemudian berkaitan dengan aurat ya. Tadi kita semaksimal mungkin lah menutupi auratnya orang yang sakit itu. Tapi ketika tersingkap auratnya tanpa dia menginginkan, di mana cerita ada seorang wanita kulit hitam ya, yang dia mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wasallam, ya Rasulullah, ud'ullah li, doakan aku ya Rasulullah, ini usra wa atakasyaf, aku tuh ya Rasulullah kadang-kala kena ayannya atau kemasukan jin. Tapi sorak itu boleh jadi dari orang ayan, kemudian biasanya kalau sudah ayan tersingkap auratnya karena dia melakukan gerakan yang tidak dari hatinya tanpa kesadaran dia. Dan tentunya dia nggak dosa pada waktu itu. Aku tersingkap ya Rasulullah ketika penyakitku datang. Doakan aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau, aku doakan. Tapi kalau engkau mau, engkau sabarlah. Engkau masuk surga nanti. Pilihannya dia didoakan sembuh atau sabar. Maka sahabat ini mengatakan, enggak ya Rasulullah. Enggak usah didoakan aku. Biarkan aku akan sabar, tapi ya Rasulullah doakan aku supaya nggak tersingkap aurat. Artinya orang ini dalam posisi yang dia nggak dosa ketika tersingkap pun dia merasa risih ketika harus dilihat oleh orang aurat. Maka hendaklah bertakwa semampunya kepada Allah Azza wa Jalla. Pihak keluarga kok ada di situ bagaimana menutupin aurat yang tersingkap gara-gara mungkin dia harus menarik kakinya ya atau mencabut kerudungnya. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan kita doakan saudara kita semoga Allah mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, dan Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita hari ini jamaah, hari ini. Entah ada ribuan orang yang di rumah sakit, dan hari ini pula ada ribuan orang yang meninggal dunia, dan hari ini pula ada ribuan yang lahir. Itulah dunia. Dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Yang hidup semoga dihidupkan di atas Islam, dan yang mati semoga dimatikan di atas iman. Barakallahu fiik. Nah, Afwan Ustaz, satu lagi sedikit Ustaz, apakah kita disarankan untuk membaca Al-Quran Ustaz di samping yang sakit itu Ustaz, di rumah sakit Ustaz? barakallahu fiikum. Nah, kita tahu bahwasanya kita dianjurkan untuk berobat dengan ruqyah. Boleh jadi kita membaca Al-Quran untuk ruqyah, untuk kesembuhan dia. Nggak apa-apa kita bacakan Al-Quran. Dan kita tahu juga rahmat Allah turun tatkala kita membaca Al-Quran. Memang ada hadis yang berkaitan dengan surat Yasin ya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian. Di situ harapannya dimudahkan dia ketika dicabut nyawanya. Tapi hadis itu diperselisihkan keabsahannya. Maka kalau membaca Al-Quran dengan niat, ya semoga Allah memberikan kesembuhan kepada orang itu dan dimudahkan urusannya. Semoga hal itu tidak mengapa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga cukup dari Ibu Ustaz pertanyaannya. Tafadhali mungkin yang sudah raise bisa bertanya langsung. Ana persilakan mungkin yang pertama untuk Ukti Arifah bisa bertanya kepada Ustaz langsung. Tafadhali Ukti Arifah. Ya, khairan Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya. Batasan yang diperbolehkannya kita mensolati jenazah dengan sholat gaib itu berapa lamakah dari waktu meninggalnya Ustaz? Terus yang kedua, boleh atau tidak bolehkah kita menginfokan atau mengabarkan ke teman-teman kita
bahwa misalnya orang tua kita wafat, padahal teman-teman kita itu tidak mengenal orang tua kita, juga tidak berkesempatan untuk menghadiri maupun menguburkannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fiik. Kalau pertanyaan yang pertama ya, setelah berapa lama mensolatkan jenazah yang gaib itu, wallahu a'lam bishawab, ana nggak tahu, tapi yang jelas pelaksanaan sholatnya itu setelah dimandikan, setelah dikafani, baru kita melaksanakan sholat gaib. Adapun sampai berapa hari ya, artinya kita kadang-kala baru sepekan dikasih tahu fulan meninggal dunia dan kita ingin mensolatinya dengan sholat gaib ya. Berkaitan dengan sholat gaib ini, walaupun ada perselisihan di antara para ulama, tapi jumhur berpendapat sunnah, artinya dianjurkan sholat gaib, khususnya buat orang-orang yang nggak ada mensolatin di sana. Ketika nggak ada yang mensolatin di tempat itu, karena memang Nabi alaihissalatu wasallam sholat gaib itu kepada Najasyi. Tapi ketika sahabat meninggal dunia radhiyallahu anhum di medan perang umpamanya, dan kita tahu memang orang yang mati syahid itu tidak disolatin, orang yang mati syahid itu tidak disolatin jenazah, dia dikuburkan karena memang ada fadilah tersendiri buat dia. Tapi Nabi alaihissalam disebutkan bahwa beliau mensolatin jenazah itu kepada Najasyi. Di tempat itu nggak ada yang mensolatin, sehingga Nabi alaihissalam bersama para sahabatnya mensolatinya. Maka wallahu alam nggak tahu sholat gaib itu sampai berapa hari gitu ya. Kita diperbolehkan sholat gaib karena memang terus terang berkaitan dengan sholat gaib ini ada yang kemudian kita boleh sholat gaib setiap selesai sholat wajib. Sholat gaib buat sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia di Baqi umpamanya. Tentunya yang seperti itu tidak disyariatkan, wallahu a'lam bishawab. Adapun mengumumkan, menginformasikan keluarga kita meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia kepada orang yang tidak kenal sama kita atau orang yang jauh, maka tergantung niatnya apa. Ketika niat kita dengan harapan orang itu mendoakan orang tua kita, maka semoga nggak mengapa. Jadi tujuan kita mengasih tahu, abah anda meninggal dunia ya, tolong doain. Maka semoga nggak apa-apa. Kalau umpamanya orang itu dekat, harapannya ya ikut mensolatin jenazah agar dia juga dapat pahala 1 qiraat, ikut mengantarkan ke kuburan ketika dia seorang laki-laki, dengan harapan dia mendapat pahala juga ketika dia ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau Ustaz masih ada beberapa sisa waktu, mungkin bisa ya Ustaz ya 4 lagi Ustaz. Insyaallah. Kalau Ustaz ada pertanyaan Ustaz, apakah boleh di takbir ketiga ini kita cukup berdoa pendek dengan membaca Allahumma arhamhu atau Allahumma arhamha Ustaz? Lalu yang kedua, jika mendengar ada yang meninggal, mungkin seperti di WhatsApp atau ada berita duka yang lainnya kita dengar, kita mengucapkan selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apakah juga sesuai diterapkan jika kita membaca doa seperti yang di takbir ketiga Ustaz, seperti Allahumma firlahu warhamhu afi wa'fu anhu ketika ada mendengar berita musibah kematian Ustaz? Nah. Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan apakah kita boleh membaca doa yang pendek? Boleh aja. Makanya ada orang yang nggak hafal doanya. Dia cuma hafal Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma gfirlahu warhamhu. Boleh. Tadi juga disampaikan sebagian ulama membolehkan pakai bahasa Indonesia ketika memang dia nggak ngerti, dia nggak hafal doanya itu. Maka dia mau membaca Allah ampuni dia ya Allah. Yang bahasa Arab dia Allah maghfirlahu warhamhu ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Terangi kuburannya ya Allah. Cucilah dia ya Allah. Ketika dia nggak paham. Tapi yang lebih utama bagaimana dia belajar ya. Tapi doa yang pendek pun boleh. Karena itu juga doa yang semoga Allah mengabulkan doa yang dia panjatkan. Kalau berkaitan dengan saat kita mendengar berita duka
adanya keluarga, kerabat, orang-orang yang meninggal dunia. Lalu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, umpamanya. Lalu kita mendoakan dia, ya itu yang diharapkan sebenarnya. Maka nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, ketika kita memberikan informasi kepada orang yang nggak kenal sama orang tua kita sebenarnya, tapi kawan kita, orang-orang mungkin yang kenal sama kita, harapannya mereka mendoakan, nggak apa-apa. Jadi bukan hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi seharusnya dia mendoakan, karena itu yang lebih penting buat yang meninggal dunia. Kita yang ditinggal, ya kita katakan innalillah ketika musibah itu menimpa kita. Tapi buat yang meninggal dunia, yang dibutuhkan dia adalah doa. Jadi kita mau baca doa yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik al-Asy'a'i, maka itu doa yang bagus dan boleh dibaca ketika sholat jenazah dan ketika di luar sholat jenazah, atau ketika kita menguburkan jenazah umpamanya juga. Doa itu boleh ya, karena Nabi SAW menyuruh kita mendoakan orang yang meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Masih ada pertanyaan dari Muskat sebelum nanti Ana kasih waktu untuk yang sudah respon kembali. Tafadholi dari Muskat bisa menyampaikan pertanyaan, mungkin satu pertanyaan saja secara singkat mengingat waktu. Muskat? Kalau gitu mungkin pasti kamu dulu dengan Ukti RV yang sudah resen. Ukti RV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, manakah yang harus diprioritaskan? Menguburkan jenazah secepatnya, menyelenggarakan jenazah secepatnya, ataukah masih bisa misalnya menunggu waktu mustajab untuk memakamkan, misalnya katakanlah meninggalnya hari Kamis siang gitu, tapi menunggu besoknya disolatkan pada saat hari Jumat supaya jemaahnya banyak seperti itu. Dan misalnya itu mengenai masalah pelaksanaan sholat ya, atau misalnya jenazah ini meninggal pernah berwasiat untuk dimakamkan di suatu tempat, misalnya di kampungnya gitu ya, padahal meninggalnya misalnya di tempat lain yang jauh, misalnya di luar negeri gitu. Apakah wasiat-wasiat seperti itu tetap harus dijalankan atau sebaiknya dimakamkan secepatnya? Jadi mana yang harus kita prioritaskan? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berkaitan dengan mensegerakan menguburkan jenazah. Ketika menunggunya tidak terlalu lama ya. Tadi dikatakan mau meninggalnya hari Kamis, dan memang harapannya ketika disolatin setelah sholat Jumat ya, ada banyak yang mensolatinya. Kita berharap agar dia didoakan orang banyak, dan waktunya tidak terlalu lama, tidak menunggu jenazah itu sampai bergant atau sampai menimbulkan aroma yang tidak nyaman. Boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi mensegerakan itu lebih utama. Sekarang kan masalah dua fadilah ini. Mensegerakan sambil mendapatkan orang banyak yang mendoakan. Apabila jumlah jamaahnya sedikit, kita tadi udah baca hadis. 40 orang, insya Allah sudah bisa orang ini diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sampai 40 orang umpamanya, ya sudah dibikin 3 shaf. Itu pun Allah sudah akan mengabulkan doa orang itu. Yang penting orang-orang itu orang-orang soleh gitu loh, yang mendoakan orang tersebut. Jadi kalau kita berpikir banyak yang mendoakan, oke, banyak, berapa banyak? Lebih 100. Yang kita butuhkan itu minimal adalah 40 umpamanya. Kalau sudah sampai 40, alhamdulillah, sholatin dan kuburkan secara segera. Dan nggak sampai 40 pun, kita boleh menggunakan tadi hadis 3 shaf sudah. Disegerakan. Intinya mensegerakan penguburan jenazah. Berkaitan dengan wasiat dikuburkan di tempat tertentu. Apabila itu tidak merepotkan keluarganya. Tidak merepotkan keluarganya dan juga tidak memakan waktu yang panjang. Dan tempat yang dikuburkan juga tempat yang baik. Nggak ada masalah untuk ditunaikan wasiat tersebut. Tapi kalau ternyata
wasiat itu membutuhkan uang yang banyak, membutuhkan energi yang juga panjang, maka tidak harus ditunaikan. Yang penting bagaimana orang itu dikuburkan di tempat yang mulia, atau di tempat yang dia dimuliakan. Di tempat itu insya Allah akan banyak yang mensolatinya, ya, akan banyak yang menziarahinya, mengucapkan salam kepada dia. Tapi kalau memang tadi wasiatnya itu bisa dilakukan dan tidak memberatkan, lebih baik wasiat itu ditunaikan. Itu kalau nggak salah yang Anda baca dari beberapa fatwa para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadholi, mungkin yang sudah respon untuk Ukti Ida Fitriah bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau bertanya, untuk waktu menguburkan jenazah itu ada batasannya nggak ya? Misalkan dia meninggalnya pagi nih, apakah harus dikuburkan di hari itu juga? Atau misalkan dia meninggalnya, kalau pagi kan mungkin waktunya masih panjang ya Ustaz, tapi kalau dia misalkan meninggalnya sore, terus dikuburkannya malam, apakah itu masih boleh? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya jamaah mensegerakan. Kalau tidak ada halangan, hendaklah disegerakan, karena itu yang lebih baik. Jenazah itu sudah selesai urusannya sama dunia. Dia akan pindah ke alam yang berbeda. Jadi ketika memang malam hari itu bisa dimakamkan, makamkan malam itu. Nggak harus nunggu besok. Kecuali ada kondisi malam itu hujan, ini itu, akhirnya ya ditunda, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada alasan untuk menundanya, hendaknya disegerakan. Jadi meninggal sore, makamkan malam. Meninggal malam, makamkan pagi. Kadang-kadang kan sekarang jadi lambat karena nunggu fulan ya. Walaupun tadi boleh-boleh saja, tapi kalau bicara yang lebih utama adalah mensegerakan pemakaman jenazah itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Mungkin Ukti Ras bisa membacakan pertanyaan dari jemaah Zoom. Yes. Berikut pertanyaan dari Ukti Gendis dan juga ada beberapa pertanyaan yang berhubungan Ustadz. Assalamualaikum, Afwan. Jika ketika seorang meninggal, apakah memang lebih utama yang menjadi imam ketika salat adalah misalnya suaminya atau anaknya? Kemudian juga apakah ada fadilahnya jika anak yang menguburkan dan menerima jenazah orang tuanya di liang lahat? Demikian Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan yang mensolatin jenazah. Ketika ada pihak keluarganya, maka dia akan mendoakan. Sholat jenazah ini kan bukan seperti sholat fardu. Sholat fardu itu yang jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sedangkan sholat jenazah ini berkaitan dengan doa saja. Yang penting itu orang itu hafal Al-Fatihah, dia bisa jadi imam umpamanya. Maka ketika doa itu dari, kalau bicara tuan rumah, maka tuan rumah yang lebih berhak sebenarnya untuk mensolatin, menjadi imam ya. Ketika sholatnya di rumah umpamanya, yang di rumah itulah yang lebih berhak. Tapi ketika di masjid umpamanya, mungkin ada pihak keluarganya yang lebih utama untuk mensolatin dia, silahkan supaya dia yang mensolatinya. Karena sekali lagi tadi, doa dari orang yang terkena musibah, makanya akan lebih khusyuk ya, lebih mendalami, menghayati apa yang dia pinta. Tapi ketika ada imam masjid umpama yang kita lihat orang soleh dan kita minta dia yang mendoakan dengan harapan ya doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam bishawab, itu yang Anda pahami. Dia kemudian apa lagi? Anak kecil. Oh, anak ya. Anak yang ya, apakah anak keluarga yang ikut turun ya? Memang tadi ketika ini adalah mahramnya, ketika ini adalah ibunya, ketika ini adalah wanita umpamanya, maka hendaklah jangan sampai orang lain ya. Ketika ada orang dari keluarganya. Namun Nabi SAW pernah menguburkan jenazah putrinya. Itu yang turun bukan suaminya. Nabi SAW mengatakan, siapa yang tadi malam tidak berhubungan sama istrinya? Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, engkau turun.
Utsman malah gak turun pada waktu itu. Yang turun Abu Talha. Itu yang akhirnya memasukkan jenazahnya putri Nabi yang merupakan istrinya Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mana fahami jamaah ya. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz lainnya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menjalankan agama ini dengan baik dan mematikan kita husnul khatimah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah lazim nikmati tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat Allah segala kebaikan amal soleh menjadi sempurna. Telah berakhir kajian hari ini, kami Gurba Muslimah, Gurba Muskat mengucapkan jazakumullah khair baik atas partisipasinya di kajian kali ini, baik secara online Zoom dan juga offline, dan juga terutama untuk jamaah yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya melalui pertanyaan antuna, bisa memberikan ilmu manfaat dan diamalkan juga bagi yang lain yang ikut serta mendengarkannya sebagai amalan pemberat untuk antuna kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kembali jika kami mohon diingatkan jika ada pertanyaan antuna yang belum sempat ditanyakan karena keterbatas waktu ataupun lain halnya agar bisa diingatkan kembali di kajian kita berikutnya insyaallah. Atau mungkin jika ada pertanyaan yang mirip atau sama bisa ditemukan jawabannya di Lorong Faradis atau channel resmi Ustadz lainnya ataupun juga pada kajian kita sebelumnya. Jangan lupa untuk memfollow SCB Channel dan juga Lorong Faradisa sebagai afiliasi dari SCB Channel. Sebagai informasi, selain kajian Rusulin, kita juga memiliki kajian lainnya, yaitu ada 2 kajian muslimah, ya, ini pada hari Rabu. Kajian kitab ada Wadawa dengan Ustadz Ahmad Zainuddin Banjari Hauzul Ta'ala, dan bergantian pekan dengan kajian kitab Umdatul Mar'a atau 100 hadis landasan hukum wanita khusus Ummahat, insya Allah pada hari Rabu bersama Ustadz Rizal Yuliar Putratanda Hafizul Ta'ala. Sekaligus kami mengajak untuk esok Rabu insya Allah pukul 13 waktu Indonesia Barat atau 10 Gesti Muskat untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustadz Rizal Yuliar Putratanda meneruskan kitab dan dengan judul Tujuan Mulia Tak Menghalalkan Segala Cara. Lalu kajian keluarga lainnya bersama Ustadz Firanda Adi Jaya Hafizullah Ta'ala, yaitu Sarah Kitab Syama'il Muhammadiyah di tiap hari Jumat pukul 13.30. Lalu kajian keluarga lainnya Kitab Sifat Puasa Nabi SAW bersama Ustadz Mustafa Adarini Hafizullah Ta'ala dengan kitab Sifat Puasa Nabi SAW. Jika ada pertanyaan seputar muamalah atau fikih lainnya atau lainnya jika ditanyakan bisa ditanyakan pada kajian-kajian tersebut mungkin yang lebih berkesesuaian dengan tema-tema tersebut, dan untuk informasi waktu dan detailnya bisa disimak melalui platform digital seperti YouTube, meta platform Gurba Muskat atau Gurba Muslimah Muskat, dan juga jangan lupa mendaftar, mengikuti, menyukai dan membagikan media sosial kami tersebut untuk menekan tombol pengingat agar terupdate dengan kajian-kajian yang lainnya insya Allah berfaedah. Sekali lagi mohon dibuka pintu maaf atas segala kekurangan pada penyelenggaraan kajian. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samasi, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.